Islam memiliki seorang pemimpin terbaik sepanjang masa, yakni baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah Muhammad. Dalam setiap dakwahnya menyebarluaskan agama Islam, yakni Nabi Muhammad SAW selalu menjunjung tinggi kemanusiaan. Karena Nabi dikenal sebagai rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad juga adalah seorang suri toladan dan pemimpin yang ideal. Bagaimana cara menakar kepemimpinan yang ideal? Bagaimana keteladanan Nabi yang wajib kita tiru? Dan apa hak maupun kewajiban rakyat kepada pemimpinnya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Ustadz Adi Victoria. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustadz? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan edisi kali ini kita membahas tentang sosok kepemimpinan karena bisa jadi bertepatan dengan kontestasi, yaitu Terima kasih. Iya, memilih seorang pemimpin, dan khususnya pemimpin negara wajib ditaati oleh seluruh rakyat. iya, Karena kita juga sering dengar ya Ustadz, rakyat wajib menaati pemimpin atau penguasa. Sebaliknya rakyat haram untuk membangkang apalagi memberontak kepada pemimpin atau penguasa. Bagaimana menurut Ustadz? iya. Baik, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, iya, Ustaz. Jadi di dalam Islam berkaitan dengan taat kepada pemimpin itu memang suatu hal yang sudah maklum ya, hal yang sudah dipahami bersama, diketahui bersama bagian daripada kewajiban daripada rakyat untuk taat kepada pemimpin. Dan banyak sekali dalil yang menjelaskan hal tersebut. Misal yang sering kita sampaikan berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiu rasulah wa ulil amri minkum. Bahwasanya Allah menyuruhkan kepada kita orang-orang yang beriman agar apa? Agar kemudian atiullaha, taat kepada Allah, wa atiu rasulah, dan juga taat ya. Kita diminta untuk taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan juga mentaati siapa? Mentaati ulil amri, atau istilahnya para pemimpin kita seperti itu. Ini terkait dengan dalil taat wajibnya kepada dalil wajib taat kepada pemimpin dari Al-Qur'an. Adapun dari hadis kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan isma'u wa atiu wa in istumila alaikum abdun habasyun ka'anna ra'sahu zabina. Dengar dan taatilah. Jadi isma'u wa atiu, dengar dan taatilah oleh kalian itu, meskipun yang memimpin kita itu, yang memimpin kita lah orang yang istilahnya itu abdun habasyun. Kata Rasul itu budak hitam dari apa? Dari Habasyah. Ya. Dan ka'anna ra'sahu, di kepalanya itu apa? Seperti ada zabinatun, ada anggur kering seperti itu. Ini menjadi dalil bagi kita bahwasanya untuk taat kepada pemimpin kita secara secara keharusan atau kewajiban bagi kita semua seperti itu. Namun kemudian menariknya oleh para ulama bahwasannya ketika Allah itu memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Rasul, itu Allah mendahulunya dengan lafaz atiu. Ya. Atiullaha wa atiu rasulah. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Tapi ketika kemudian Allah itu memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri, itu kemudian Allah tidak mendahului sebagaimana ada kata atiu sebelum kata lafaz Allah, sebelum lafaz Rasul. Tapi langsung wa ulil amri minkum, dan taatilah juga oleh kalian itu siapa? Ulil amri. Ya. Ini menandakan oleh para ulama dikatakan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul itu bersifat mutlak istilahnya. Tapi ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada pemimpin kita itu tidak bersifat mutlak. Ya, karena tidak ada kata atiu. Dan menariknya kemudian penjelasan para ulama terkait dengan ulil amri, maka timbul pertanyaan kemudian, kalau ketaatan kepada ulil amri itu berbeda ketaatan yang bersifat mutlak kepada Allah dan Rasulnya, maka siapa ulil amri yang ditaati seperti itu? Maka jelas dengan para ulama, misalnya Imam Abu Zahra, yang mengatakan bahwasanya sebagian ulama itu berpendapat bahwa ulil amri itu adalah para ulama ahli fikih. Siapa itu? Yang tentu orang yang alim yang bisa menggali hukum, mengistinbat sebuah hukum syara. Itu sebagian ulama seperti itu. Adapun mayoritas ulama yang lain berpendapat bahwasannya
Ulil amri itu adalah apa? Al-hukam, para penguasa dan juga ahlul hali wal akdi. Tetapi ini ada dua catatan Ustaz. Yang pertama adalah bahwa pemimpin itu selama pemimpin itu adalah dia mukmin, bukan orang yang kafir, bukan penguasa kafir seperti itu. Kemudian yang kedua adalah selama kemudian mereka itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Apa bukti kemudian atau apa tanda seorang pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasulnya? Itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan menegakkan keadilan dan juga tidak melanggar daripada aturan-aturan, tidak melanggar terkait dengan syariah yang itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan apa? Terkait dengan ketaatan kepada pemimpin tadi itu, maka itulah harus memahami dulu apa itu ulil amri seperti itu, yaitu orang yang kemudian penguasa, bukan seorang kafir, dia mukmin dan juga orang tersebut taat pada Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Begitu, Ustaz. Baik, jadi tadi ketaatan tadi bersifat mutlak selagi tadi, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, Betul, begitu Ustaz? betul, betul. Ya. Berarti ulil amri itu ataukah juga bisa ditafsirkan, penguasa dalam sistem pemerintahan sekuler yang seperti sekarang ini, seperti presiden dalam sistem republik atau raja dalam sistem kerajaan, Ustaz? Iya, jadi ketika kemudian saya sampaikan tadi misalnya bahwa um, ketaatan kepada pemimpin itu tidak bersifat mutlak sebagaimana ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka kemudian kita kembali berkaitan dengan memahami dulu bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa ketaatan kepada penguasa itu harus memenuhi dua kriteria. Satu mukmin, yang kedua tadi itu menegakkan daripada hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang juga harus kita ingat bahwasannya pemimpin itu baru bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin yang apa yang istilahnya adil gitu saat pemimpin yang adil tadi itu jika kemudian dia itu memimpin berdasarkan kitabullah, berdasarkan Al-Qur'an dan juga sunnah ya. Ini kemudian yang menjadi syarat atau landasan kalau seseorang itu ingin terwujud yang namanya keadilan di dalam aktivitas dia sebagai seorang pemimpin. Kalau dia kemudian tidak bisa menjadi seorang pemimpin yang adil, berarti zolim seperti itu. Ini yang terjadi kemudian kalau tidak menggunakan syariah, sebagaimana dalam sistem pemerintahan yang ditanyakan tadi itu, pemerintahan sekuler itu jelas tidak akan terwujud namanya keadilan. Ya, karena sekuler memisahkan agama dari kehidupan, padahal Islam itu adalah bagian di dalamnya itu bagian dari kekuasaan. Islam itu tidak hanya berbicara masalah ibadah ruhiyah bahasanya, tapi berbicara sifatnya itu keseluruhan. Ya, bahkan kemudian dikatakan para ulama, misal Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwasanya ad-dinu was-sultanu ta'aman. Ad-dinu usun was-sultanu haris. Wa ma la usalu fahdumun wa ma la harisalahu fadai. Bahwasanya agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Agama itulah pondasi, kekuasaan itulah penjaga. Apa-apa yang kemudian tanpa ada pondasi dia akan rubuh, akan hancur. Apa-apa yang tanpa ada penjaga dia akan hilang seperti itu. Maka kalau sekuler dia tidak akan pernah bisa terwujud namanya keadilan tentu dalam perspektif Islam ya. Dan orang yang bisa adil tadi itu, pemimpin yang bisa menegakkan keadilan adalah ketika dia berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kemudian sebaliknya tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan menjadi berpotensi untuk menjadi bukan pemimpin yang adil, tapi menjadi pemimpin yang bersifat zolim, bahkan fasik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah dikatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun." Bahwa barang siapa yang tidak berhukum atau memutuskan ya berdasarkan apa yang telah Allah turunkan, maka apa? Wa ulaika humuz zalimun. Fa ulaika humuz zalim. Maka mereka tuh orang-orang yang zalim. Ya. Tidak hanya zalim juga bisa fasik. Ya, dalam ayat yang ke surah yang sama Al-Maidah ayat 47 Allah katakan, "Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun." Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang telah Allah turunkan, maka kemudian mereka adalah orang-orang yang fasik. Oleh karena itu, menurut hemat saya, bahwa ketaatan kepada pemimpin atau penguasa itu memang tadi itu tidak bersifat mutlak, ya. Yang itu kemudian sebagaimana penguasa yang sekuler dan sebagainya itu bukan termasuk pemimpin yang sebenarnya ditaati secara mutlak, ya. Karena batasannya ada batas apa? Batasan tadi itu terikat kepada ketika pemimpin itu terikat kepada syariah, terikat kepada Al-Quran dan terikat kepada As-Sunnah seperti itu.
Itu kemudian menjadi dasar kita ketika kita mentaati pemimpin. Begitu, Ustaz. Betul. Iya, Ya, hak dan kepemimpinan pemimpin dalam Islam itu bagaimana, Ustaz? iya, kalau kita berbicara hak dan uh, kewajiban ya terkait dengan kepemimpinan dalam Islam tadi itu, jadi memang tentu benar bahwa pemimpin atau penguasa itu di dalam Islam itu memiliki hak. Apa haknya? Ya, ditaati oleh rakyat. Ya. Jadi penguasa itu memiliki hak untuk ditaati oleh rakyat karena memang kekuasaan tadi itu kan awalnya diri apa kekuasaan itu ada perbedaan. Saya ingin jelaskan seperti ini. Ada perbedaan antara demokrasi dengan Islam. Kalau dalam demokrasi kekuasaan dan kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Tapi kalau di dalam Islam, kekuasaan itu memang sama, berada di tangan umat atau berada di tangan rakyat, tapi kedaulatan itu berada di tangan Allah SWT, sang pembuat hukum syari seperti itu. Nah, rakyat itu kemudian dalam sistem Islam menyerahkan kekuasaan, istilahnya melalui akad wakalah, akad perwakilan, memilih seseorang untuk apa? Untuk bukan untuk membuat hukum sebagaimana hukum dalam sistem demokrasi, tapi memilih seorang pemimpin, menunjuk seorang pemimpin untuk apa? Untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Nah, ketika telah terpilih tadi itu, maka rakyat wajib untuk taat. Ya, dengan adanya bayat tadi itu mentaati orang yang telah mereka pilih untuk apa? Untuk melaksanakan hukum syariah, untuk mengatur kehidupan mereka, ya, agar kemudian hukum syariah itu bisa terwujud seperti itu. Dan ini berkaitan dengan apa? Dengan hak. Adapun dengan kewajiban penguasa jelas, kalau kemudian rakyat itu memiliki hak penguasa itu memiliki hak untuk ditaati, penguasa itu juga memiliki kewajiban untuk apa? Untuk memimpin rakyatnya itu dengan adil. Ya, dengan adil. Ini kewajiban daripada penguasa. Nah, bagaimana agar kemudian bisa terwujud keadilan tadi? Kembali lagi berarti, ya, bahwa keadilan itu ketika kemudian ketika dia memimpin itu berdasarkan hukum syariah, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah. Kalau kemudian dia menjadi penguasa, menjadi pemimpin tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka sebaliknya bukan keadilan yang akan terwujud, tapi yang terjadi adanya kezoliman bahkan kefasikan. Maka ini kewajiban daripada penguasa untuk apa? Untuk berlaku adil kepada rakyatnya. Dalilnya jelas bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum ya antu addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nas antahkumul bil adri." Bahwa sungguh Allah itu memerintah kalian, ya, memerintah kita apa? Untuk agar menyerahkan amanah kepada yang berhak menerima amanah. Juga memerintahkan kita itu memutuskan hukum di tengah-tengah manusia agar apa? Agar kemudian bil adli, agar kita tuh berlaku adil seperti itu. Nah, khitabnya siapa ini? Jelas kepada penguasa yang kemudian diberikan amanah untuk menjalankan kekuasaan tadi itu untuk menegakkan namanya keadilan. Ini yang kemudian penting dipahami oleh semua orang bahwasanya agar memilih pemimpin Islam itu tidak hanya berkaitan dengan masalah yang sifatnya umum, tapi kemudian bagaimana pemimpin tadi itu bisa terbukti bisa menunjukkan keadilan, memberikan keadilan yang itu ditandai dengan ditandai dengan keinginan dia untuk menerapkan hukum syariah ketika berkuasa seperti itu. Jadi bukan hanya persoalan kalau ada fatwa itu, bukan hanya persoalan fatwa misalnya dalam konteks konsultasi pilpres ya, misalnya seperti itu. Oh ini muncul fatwa haramnya golput gitu misalnya dan sebagainya. Jadi bukan hanya persoalan memilih pemimpin, tapi harus melihat bagaimana kepemimpinan itu kemudian terwujud gitu. Apakah akan berhukum dengan hukum Allah ataukah malah berhukum dengan hukum sekuler seperti itu. Jadi bukannya persoalan fatwa yang ada fatwa sekarang menghukumi memilih itu wajib, kalau golput itu haram. Ini kan fokusnya kepada aktivitas memilih. Padahal yang harus dilihat adalah bagaimana kepemimpinan itu ketika kepemimpinan itu kemudian terjadi seperti itu. Apakah berhukum dengan hukum Allah ataukah sebaliknya. Gitu, Ustaz. Baik, Ustadz, dan juga terkait tadi rasa-rasanya pemimpin yang ada saat ini berlaku dengan adil itu baru sebatas gimmick gitu, dan kita Iya. itu perlu dinasehati oleh biasanya para ulama, dan biasanya juga ulama-ulama yang cenderung menasehati itu malah ditangkap. Juga ada salah satu cuplikan dari salah satu ulama di Jawa juga menyatakan bahwa
bukti cinta ulama itu dengan menasehati, bukan malah ditangkap gitu. Dan apa urgensi nasihat untuk penguasa dari ulama, Ustaz? Iya, sangat urgen Mas. Apalagi kan ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab itu al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka kalau seorang itu ada potensi melakukan kesalahan, ya lupa, salah dan tentu harus ada yang mengingatkan agar tidak melakukan kesalahan. Nah, siapa itu dalam konteks kekuasaan tadi itu? Ini peranan ulama. Ya, peranan ulama yang kemudian mau memberikan nasihat kepada penguasa. Ya. Tapi yang sebaliknya kita lihat terkadang ada ulama itu sebenarnya mendekati penguasa tanpa ada nasihat. Padahal harusnya yang dilakukan ulama itu yang wajib itu adalah berkaitan dengan apa? Menyampaikan nasihat kepada penguasa. Diminta atau tidak diminta, Ustaz? Ya, diminta atau tidak diminta. Ini kenapa? Karena berkaitan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasannya Abdulul Jihadi, bahwa seutama-utama atau seafdol jihad itu apa? Kalimatu haqqin, adalah menyampaikan kalimat atau menyampaikan perkataan yang hak, perkataan yang benar inda sultani jair, di hadapan penguasa, walaupun penguasa itu zalim, bahasanya seperti itu. Ini bagian daripada nasihat ulama kepada penguasa agar kemudian penguasa tadi itu tidak melakukan kesalahan yang harusnya lurus malah dibelok, maka harus diluruskan lagi. Ya, seperti itu. Karena yang namanya penguasa juga manusia. Ya, ulama juga manusia, betul, sama-sama manusia, cuman insya Allah ulama itu orang yang lebih paham, yang mengetahui mana perkara halal dan haram tadi, itulah kemudian dibutuhkan penguasa untuk meluruskan mereka. Saya mencatat ada sebuah, dalam catatan saya itu nasihat ulama ya. Misal dulu itu ada saudara kandung dari Al-Bakhi itu menemui Khalifah Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid. Nah, ketika menemui Khalifah Harun Ar-Rasyid itu, ini ulama apa? Penguasanya bagus ini. Nasihatilah aku. Jadi Harun Ar-Rasyid minta nasihat kepada siapa? Kepada saudara kandungnya Al-Bakhi tadi itu. Maka kemudian apa nasihat yang diberikan oleh beliau? Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah mendudukkan dirimu pada kedudukan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Karena itu Allah Subhanahu wa taala meminta darimu sifat benar, sifat jujur seperti ditunjukkan oleh As-Siddiq, maksudnya Abu Bakar. Allah meminta dirimu menjadi pembela yang hak dan menumpas yang batil seperti Al-Faruq, maksudnya Umar bin Khattab. Allah meminta dirimu memiliki rasa malu dan kemurahan sebagaimana sifat malu yang ada pada diri Utsman bin Affan. Ya. Allah pun meminta darimu memiliki ilmu dan keadilan seperti ditunjukkan oleh Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, ini bagian dari nasihat ulama kepada penguasa agar penguasa tadi itu betul-betul menjadi penguasa yang adil. Yang penguasa adil tadi itu hanya bisa diwujudkan ketika berhukum pada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustadz Adi untuk penyampaiannya pada kali ini. Mudah-mudahan tadi kita tidak hanya sebatas tadi menghukumi halal maupun haramnya memilih ataupun golput, tapi Ustadz, tapi Nah, tadi lebih kita fokuskan pemimpin itu akan menerapkan hukum Allah atau tidak, begitu ya Ustadz. Jazakallah sekali nah, lagi Ustadz Adi, oh iya, mudah-mudahan Ustadz Adi senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala amin dalam Allah. setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.